Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Para pemirsa Net TV yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan yang barokah ini, masih dengan tema yaitu tentang menjaga dan meningkatkan keimanan. Para pemirsa yang berbahagia, di segmen sebelumnya telah kita bahas bahwa keimanan atau petunjuk itu adalah pilihan yang diberikan oleh Allah tidak kepada semua manusia. Allah memilih kepada sebagian umat manusia untuk diberikan hidayah, diberikan keimanan, ditunjukkan oleh Allah bisa menjadi orang-orang yang beriman. Maka dari itu, keimanan atau petunjuk yang telah ada kepada diri kita ini harus kita jaga, harus kita pertahankan. Jangan sampai keimanan ini lepas. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi dikatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Di saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, di saat kita rajin mengikuti pengajian-pengajian, di saat kita selalu mendengarkan nasihat-nasihat agama, peringatan-peringatan dari guru-guru dan ulama kita, maka disitulah keimanan kita akan terjaga dan bertambah. Tetapi di saat godaan setan datang, kita berbuat pelanggaran, kita berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, maka disitulah jalan berkurangnya keimanan kita. Kita harus waspada. Kita harus waspada dengan hal ini, jangan sampai keimanan kita tergerus, berkurang dan akhirnya hilang. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk menjaga dan mempertahankan keimanan kita ini? Paling tidak ada 4 amalan yang harus kita miliki, yang harus kita jalankan, kita selalu amalkan agar keimanan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbanyak rasa syukur. Kita ketahui bahwa petunjuk atau hidayah keimanan ini adalah sesuatu yang merupakan pilihan dari Allah. Karena merupakan pilihan, artinya tidak semua orang diberikan, maka bagi kita yang telah diberikan nikmat keimanan ini, kita harus bersyukur dengan nikmat tersebut. Dengan bersyukurnya kita, dengan rasa syukur yang kita miliki, maka nikmat yang Allah berikan itu akan dijaga dan akan ditingkatkan atau ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu bisa dengan hati atau dengan lisan dan juga dengan amalan-amalan kita. Bersyukur dengan hati, yaitu dengan hati kita merasa bahagia, merasa gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan lisan, yaitu kita memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Dan bersyukur melalui amalan-amalan perbuatan adalah dengan semakin meningkatkan amalan ibadah kita dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memberi pengumuman bahwa jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sebaliknya, jika kufur atau tidak bersyukur, maka Allah akan mendatangkan siksanya, dan siksa Allah itu sangat pedih, sangat berat, sangat menyakitkan. Di dalam hadis dijelaskan juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamdulillahi ala nikmati amanun lizawaliha. Memuji kepada Allah atas nikmatnya, atas anugerahnya, itu adalah sebagai pengaman atau penjaga dari lepasnya nikmat tersebut. Dengan kita memuji kepada Allah, maka rasa syukur kita ini akan membuat nikmat Allah ini akan terjaga dan tidak akan lepas. Di hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamdu ra'sus syukri, masyakarallahu abadun la yashkuruhu. Lafaz pujian, ya, lafaz alhamdulillah, kalimat alhamdulillah, memuji pada Allah, itu adalah inti dari rasa syukur. Itu adalah bukti
kesyukuran. Seorang hamba yang tidak memuji kepada Allah, yang tidak pernah memuji kepada Allah, itu namanya tidak bersyukur kepada Allah. Ya, maka dari itu kita tingkatkan rasa syukur kita ini untuk menjaga nikmat anugerah berupa keimanan ini supaya tidak lepas dan tidak hilang dari diri kita. Yang kedua, untuk menjaga supaya nikmat keimanan ini tidak hilang dari kita adalah kita muliakan atau kita hormati, kita respect, kita hargai nikmat keimanan ini. Jadi nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita ini kita tidak anggap remeh. Jangan sampai kita anggap nikmat yang sepele. Jadi orang yang selalu memuliakan nikmat, yang hatinya selalu menghormat, hatinya selalu menganggap utama kepada nikmat itu adalah hatinya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah orang yang akan dijaga oleh Allah tetap di dalam keimanannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan atau membesarkan nikmat Allah, di dalam hatinya itu ada rasa memuliakan, maka itulah takwanya hati. Para pemirsa ya, Net TV yang berbahagia, kita akan melanjutkan lagi kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.